Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini saya akan review dikit di penggunaan saya di ROM Havok yang terbaru 3.9 ya. Dan di sini enak banget guys. Untuk sensitif layarnya dapat banget. Dan sebenarnya di penggunaan saya ini ya, dan menurut saya ini ROM cocok buat sehari-hari ya. Jadi buat daily enak banget. Shot baterainya juga gede walaupun saya sambil ngegame guys. Dan kalau buat game lebih disarankan buat custom kernel lagi dan tambahan modul mungkin ya, karena di bawahan ini agak kurang enak buat penggunaan saya buat game. Tapi buat social media ini enak banget, hemat baterai dan smooth. Oke, dan sebelum kita mulai video ini kita akan intro dulu. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Savior's home. Oke guys, kali ini saya akan cobain review dikit di penggunaan saya di ROM Havok yang terbaru ya. Dan ini versi 3.9 official guys. Oke, dan di sini saya nggak terlalu banyak install aplikasi sih sebenarnya, karena saya install di device yang lain. Dan penggunaan saya di sini lebih banyak sosial media. Dan saya nge-game-nya cuma bentar ya, saya buat ngetes doang di sini. Dan yang lainnya sih masih oke. Untuk bugnya sih belum nemu untuk di penggunaan saya pribadi ya. Dan ini saya lihat lebih enak ke sosial media, ke penggunaan sehari-hari. Sosmed lebih enak daripada ngegame ya di penggunaan saya di sini. Kita lihat dari tentang ponsel dulu. Dan di sini pakai kernel extended ya. Jadi ini kernelnya tetap extended. Walaupun kernelnya sama kayak di ROM-ROM yang lainnya, kayak di Corvus kalau nggak salah extended juga kan. Tapi kalau performa buat di gamenya tuh beda banget guys. Seriusan kalau game di Havok ini ngeframe-nya parah banget. Sampai-sampai HP kayak mau nge-freeze, nge-hang gitu ya, seriusan. Parah banget pokok buat ngegame di sini. Beda banget ya walaupun kernelnya extended. Padahal extended dengan Corvus juga extended, tapi di Havok ini parah banget buat game, nggak cocok banget, seriusan nggak cocok. Tapi walaupun dia nggak cocok buat game, tapi kalau kalian ganti kernelnya custom kernel yang lain ataupun pakai modul Magis yang lain, mungkin performa gamenya bisa lebih baik lagi ya. Jadi menurut saya buat games dilihat dari ROM tuh bukan dari ROM-nya tapi dari kernelnya dan modul-modulnya bisa ditambahin sebenarnya itu ya. Jadi walaupun saya bilang di Havok ini buat game gak enak, tapi kalau kita ganti custom kernel, kita tambah modul, ya bisa jadi enak gitu guys bahasanya. Nggak ada yang nggak mungkin ya, walaupun parah tapi tetap bisa enak buat game kalau kita rubah-rubah lagi guys. Jadi kayak gitu maksudnya. Dan di sini kernel extended ya, dan ini lebih enak sosial media. Nanti kita lihatin penggunaan baterai saya sebelumnya. Dan dari sistem kita lihat opsi developer, dari memori di sini 500. Dan kalau lihat dari aplikasi yang sedang berjalannya seperti ini ya. Jadi kayak gitu. Dan menurut saya ini lumayan aja. Keamanan face unlock juga ada, fingerprint juga ada. Untuk face unlock settingannya begini. Dan di sini layarnya sensitif banget ya, enak banget. Layarnya sensitif dapat. Tapi kalau di game sensitifnya dapat, cuma ngeframe-nya parah. Ya kayak gitulah. Lokasi normal-normal aja, suara juga normal, sama aja sih semuanya. Dan di sini untuk settingan tampilan, pusat konfigurasi. Nah, di sini untuk konfigurasi dari kayak header image, untuk baterai dan traffic indicator kayak di sinyal internet ya, penggunaan jaringannya. Dari status bar kalian bisa setting-setting sendiri. Dan ambient juga ada kalau kalian pengen pakai ambient sih sebenarnya. Kalau enggak perlu juga nggak masalah. Gestur ada swipe 3 jari screenshot, settingan gesturnya seperti ini. Dan ini normal-normal aja sih kalau saya perhatikan guys. Bluetooth dan yang lainnya juga normal semua ya. Dan saya juga sudah pakai modul Magis, aktifin grafik PUBG sebenarnya guys. Cuma tetap parah ya. Di sini FPS infonya juga ada, status bar. Kalian bisa lihat FPS info, rekam layar juga ada. Rekam layar seperti ini, sumber suara kalian bisa aktifin.
Dan yang lainnya juga masih banyak sih sebenarnya. Settingan customisasinya banyak kalau kalian suka ya. Dan kita lihat penggunaan baterainya dulu. Oke. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke guys, ini dia sebelumnya penggunaan baterai saya dan baterainya sisa 18% ya. Kita lihat di sini penggunaan penuh terakhirnya 9 jam yang lalu, penggunaan baterai untuk layarnya 8 jam lebih guys. Ini hemat banget ya. Kita lihat penggunaan baterainya aja langsung. Oke, ini dia guys penggunaan baterai sisa 18%. Dan di sini saya lebih banyak sosial media ya, kayak streaming. Untuk PUBG saya juga tes 1 jam, cuma nggak betah ya di game PUBG-nya, parah banget seriusan, pengen saya banting HP ini guys, cuma nggak lah. Shot layarnya dapat 8 jam, Pak, YouTube 6 jam, layar 8 jam, PUBG 1 jam ya, jadi kayak gitu. Dan di sini kalian bisa lihat layarnya enak banget, hemat baterai seriusan, ini beda banget walaupun di Havok tuh lebih hemat baterai menurut saya daripada buat game ya. Di ROM ini enak buat sosial media daily sehari-hari. Buat game parah banget, kecuali kalian ganti kernel pakai modul-modul mungkin bisa mendingan kali ya. Saya sudah ngegame 1 jam di sini aja nggak betah, saya pakai device yang lain buat ngegame jadinya, karena saya pengen nge-review baterainya sih sekalian penggunaan baterainya guys. Oke, yang lainnya sih kita lihat dari CPU Z. CPU Z-nya kayak gini ya, standar aja 180, dan ini memang standar sih kalau di kernel Exynos ya. Tapi di kernel ini, di ROM ini hemat baterainya bagus banget ya. Ini adem, buat sosial media enak banget. Nggak tahu kenapa ini bukan, kalau buat game ini parah banget nge-frame ya. Kita lihat dari CPU trolling test juga. Oh ya, saya juga sudah install Magis ya, nanti saya akan liatin modul yang saya pakai. Untuk CPU trolling test saja dari bawaan ROM dan kernelnya ini sudah enak sebenarnya. Tapi di gamenya parah banget seriusan guys, nanti kita akan liatin untuk di gamenya juga. Oke, kalau dilihat masih stabil. Close saja. Dan di sini guys saya sudah install Magis ya. Modulnya saya pakai unlock grafik PUBG dari Agni aja. Saya cuma unlock karena di sini bukan untuk performa ya. Jadi saya sengaja buat game tes gamenya di PUBG, karena saya biasa ngegame PUBG ya walaupun nggak lama. Saya ngetes di 60 fps ya, tapi di sini bisa aktif 90, cuma hiasan nggak masalah. Stabil di 60 fps itu pun nggak kuat ya sebenarnya. Nantilah kita liatin di game, kita tes dulu ya. Oke guys, di sini kita akan tes PUBG juga ya di sini. Dan kita lihat dari settingnya, di grafisnya dia bisa aktif 90 fps dan ini bisa lumayan stabil sih sebenarnya. Cuma ini tetap nggak kuat ya. Frame-nya tetap kerasa guys walaupun 60 fps. Audio hack, dan kita tes saja bentar performanya ya.
Oke guys, jadi untuk suhu baterainya 42 derajat ya. Saya ngegame satu match doang, nggak usah lama-lama ya. Ini hampir 10 menit. Dan kayak gitu, dan masih aja ngeframe tuh kerasa banget ya. Jadi kalian kalau suka ngegame, kalau di ROM Havoc mending ganti ke asam karena doang guys. Jadi kayak gitu doang guys ya review singkatnya. Buat kalian suka video ini jangan lupa like, share, dan subscribe.